Setelah vonis bebas tersangka pembunuhan Gregorius Ronald Tanur, yang juga merupakan anak dari seorang anggota dewan, muncul berbagai spekulasi terkait putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Banyak yang mempertanyakan putusan ini, dari mulai masyarakat yang melakukan demo, menuntut keadilan, publik figur, sampai anggota DPR bersuara. Apakah kasus bebas yang terdakwa pembunuhan di persidangan ini hanya terjadi di Indonesia? Ternyata ada banyak vonis bebas kasus pembunuhan yang terjadi di dunia. Paling tidak ada 10 kasus pembunuhan terkenal di dunia yang berakhir dengan vonis bebas bagi terdakwa. Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Vonis bebas bukan menunjukkan bahwa seseorang benar-benar tidak melakukan kejahatan yang disangkakan. Tapi memang secara hukum belum bisa dibuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan tersebut. Itu menurut hakim. Faktornya banyak sekali. Bisa jadi karena kurangnya bukti dan atau saksi, atau bisa juga karena permainan aparat penegak hukum. Termasuk dalam kasus dengan terdakwa Ronald Tanur yang baru-baru ini divonis bebas. Meskipun proses hukum masih berlangsung, bebasnya terdakwa dari tuduhan pembunuhan mengundang kontroversi di berbagai kalangan. Ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa kasus pembunuhan yang berakhir dengan vonis bebas juga terjadi di beberapa negara lain. Berikut adalah 10 kasus pembunuhan di mana pelakunya divonis bebas oleh pengadilan. Pertama adalah kasus Sam Shepard yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1954. Sam Shepard adalah seorang dokter. Dia dituduh membunuh istrinya yaitu Marilyn Shepard. Setelah menjalani hukuman selama hampir 10 tahun, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa persidangan awal dianggap tidak adil dan ia akhirnya dibebaskan setelah pengadilan kedua pada tahun 1966. Kasus kedua adalah kasus Amanda Knox yang terjadi di Italia pada tahun 2007. Amanda Knox, seorang mahasiswa Amerika dituduh membunuh teman sekamarnya Meredith Kercher di Italia. Setelah melalui beberapa putaran persidangan, Mahkamah Agung Italia membebaskan Knox pada tahun 2015 dan menyatakan bahwa bukti tidak cukup untuk menyatakan bahwa dia bersalah. Ketiga adalah kasus George Zimmerman di Amerika Serikat tahun 2012. George Zimmerman, seorang petugas keamanan, dituduh membunuh Trayvon Martin, seorang remaja Afrika Amerika. Zimmerman mengklaim bahwa dia membela diri dan akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan pada tahun 2013. Kasus keempat adalah kasus Casey Anthony yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2011. Casey Anthony dituduh membunuh putrinya, Kaylee Anthony. Meskipun banyak bukti yang menghubungkan Anthony dengan pembunuhan, dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan tersebut pada tahun yang sama. Kelima adalah kasus O.J. Simpson di Amerika Serikat tahun 1995. O.J. Simpson, seorang mantan bintang NFL, dituduh membunuh mantan istrinya Nicole Brown Simpson dan temannya Ron Goldman. Simpson dibebaskan pada tahun 1995 yang kemudian dikenal sebagai salah satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Keenam adalah kasus Patty Hearst pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Meskipun bukan kasus pembunuhan, Patty Hearst yang diculik dan kemudian terlibat dalam kegiatan kriminal dengan kelompok Symbionese Liberation Army akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan berkat pengampunan presiden. Alasan pembebasan tersebut diantaranya karena dipercaya bahwa Patty Hearst menderita Stockholm Syndrome. Ketujuh adalah kasus Robert Blake yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2005. Aktor Robert Blake dituduh membunuh istrinya, Bonnie Lee Bakley. Blake dibebaskan dari tuduhan pembunuhan pada tahun 2005 setelah persidangan yang panjang dan penuh kecaman publik. Lalu ada kasus Sean Jenkins yang terjadi di Inggris tahun 1997. Sean Jenkins, seorang guru, dituduh membunuh anak angkatnya, Billy Joe Jenkins. Setelah menjalani 6 tahun di penjara, Jenkins dibebaskan berkat bukti forensik baru dan persidangan ulang. Kesembilan ada kasus Salvatore Toto Riina yang terjadi di Italia. Meskipun dikenal sebagai bos mafia yang kejam, Riina pernah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan karena kurangnya bukti, sebelum akhirnya dihukum karena kejahatan lain yang terkait dengan aktivitas mafianya. Ke-10 adalah kasus David Kemp di Amerika Serikat tahun 2000. David Kemp, mantan polisi, 3 kali diadili untuk pembunuhan istrinya, Kim, dan 2 anak mereka. David Kemp akhirnya dibebaskan setelah hampir 13 tahun di penjara.
berkat bukti DNA baru yang menunjukkan adanya pelaku lain. Setiap kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan kadang-kadang dapat menghasilkan keputusan yang sangat kontroversial. Seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kualitas bukti, kemampuan pengacara, adanya praktik suap, sampai dengan opini publik. Kita tunggu saja bergulirnya lanjutan kasus Ronald Tanur. Semoga saja keadilan bisa ditegakkan.